Ini maintenance di hari ke-5 setelah kita planting. Sekarang kita mau pantau tanaman mana yang ternyata tidak hidup dan mana yang perlu atur ulang posisi. Juga sekarang kita mau ganti selang spray karena kemarin kan warnanya kita pakai warna biru tuh. Nah, kita sekarang ganti warna selangnya jadi warna hitam supaya nyatu sama tiangannya karena tiangannya pakai holo warnanya hitam gitu. Sama nyabutin nih tanaman-tanaman yang tumbuh nih. Ada toge tumbuh di mosnya, Bro. Di mos nih. Tuh. Cabutin. Banyak yang kayak begitu-begitu. Jadi kita cabut-cabutin. Biar rapi. Nah, yang paling spesial kali ini adalah kita mau masukin ikan. Belum ikan utama, Jet. Ikan apa? Bukan ikan utama ya? Bukan, ini ikan pertama yang masuk sini. Ikan pertama. Jadi ini mengawali. Ada makhluk hidup selain tanaman di sini gitu. Jadi ada ikan. Juga kita in out. Prosedurnya selalu seperti itu. Kenapa di note, Jeff? Karena ini lebih ke arah membersihkan zat tanin. Jadi paling efisien itu in out. Kalau misalkan sistemnya kita habisin air terus isi yang baru, yang pertama nanti parameter air terlalu berubah drastis. Yang kedua, kalau menurutku lebih boros sih. Jadi kita kan nggak tahu seberapa besar kadar zat yang ada di sini. Nah, paling efisien itu kita ujung-ujung di mana in dan di mana out. Jadi secukupnya dia sampai bening, kita stop isi air gitu. Iya, sama kayak tanaman yang harus di trimming, yang daun lamanya bermasalah kita bakal trimming ya. Kayak gini-gini. Yang ada kering-kering, jadi kita rapi-rapi, Bro. Karena kan ini pasti tanaman ini memerlukan proses adaptasi ya, jadi pasti ada hal-hal seperti ini. Nah, kita bantu membersihkan sampahnya supaya jangan turun ke paludarium. Jadi memang fase paling kritis itu dari awal buat sih. Seperti biasa, mau aquascape atau paludarium atau setup jenis apapun, sampai ekosistem itu berjalan dengan baik, kita harus terus pantau. Daun lamanya kita operasi. Rata-rata sifat tanaman sih begitu. Kalau misalkan semakin sering kita trimming, intensitas tumbuhnya malah kadang suka makin bagus ya, Jul ya? Iya. Gitu. Kedatangan kita kali ini mau benerin drop air terjun karena benerin. Jadi benerin hitungan ya, karena gini, owner itu pengennya titik air terjun itu hanya ada satu dan kecil, jadi terpusat di kiri aja. Ini kan ada 2 pintu kemarin kita buat, jadi ada permintaan khusus yang sebelah sini ditutup, kita buat satu aliran, jadi terpusat di satu titik aja, dengan harapan airnya benar-benar fokus hanya ada di situ, jadi hanya satu pintu gitu. Nah, kemarin gue juga sempat nanya-nanya sama Om Eri, dan kebetulan di sana ada Donaldson. Nah, beliau ngasih tahu ke gua kalau misalkan awal setup terrarium itu bagusnya dikasih isopod. Ya betul ya, Jul ya? Isopod. Apa itu isopod? Diinjek. Jadi isopod itu kayak semacam pengurai di media tanam, katanya kayak begitu. Nah, bawaan yang kita bawa nih, tanaman-tanaman ini bromelia, kan sebelumnya udah ada medianya kokedama. Nah, di situ udah kaya akan isopod. Jadi ngebantu juga kayaknya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini namanya kokedama. Nah, jadi ini terdiri dari pakis, juga ada sphagnum yang diikat nih pakai talinya tali kain. Karena ini awalnya mungkin dari satu batang tuh. Ini anak-anaknya banyak, jadi dia sistemnya kayak ngeklam gitu tuh. Dia runner beranak pinggir. Ini bagus banget sih. Nah, jadi di dalam sini udah banyak isopodnya. Correct me if I wrong ya, karena gue cuma nanya juga gitu, gue cuma menyampaikan apa yang teman gue sampaikan. Karena kita masih sama-sama belajar, Bro. Cuma bedanya kita langsung praktek gitu, jadi kita sistemnya learning by doing. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita coba itu salah, kita langsung perbaiki. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang kita coba dan itu tepat, nah kita pertahankan bentukannya, ketepatannya. Nah, seberapa lama itu bisa berjalan dengan baik. Kalau memang bisa terus menerus, artinya memang itu bisa
pastikan cara yang betul gitu. Jadi kita sama-sama belajar bro, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang jago banget sih di hal-hal seperti ini, karena basicnya memang semua itu perlu dipelajari terlebih dahulu dari nol ya. Karena kebanyakan dari kita itu lebih ke penilaian itu lebih ke arah desain untuk hal seperti ini. Karena sejujurnya pada awalnya hal-hal seperti ini itu lebih mengutamakan pengetahuan terlebih dahulu untuk bikin sebuah ekosistem ya. Nah cuma karena tren sekarang tuh berkembang udah bener-bener dahsyat, jadi teman-teman lebih memandang ke arah art-nya ketimbang knowledge-nya. Jadi kita berupaya untuk membuat dua hal itu berjalan berdampingan gitu, stabil. Art-nya dapat, knowledge-nya juga dapat gitu. Jadi itu yang pengen kita sampaikan pada kalian semua. Sekali lagi kalau misalkan ada yang salah, correct me if I wrong. Yang pada nanya kalau pompanya error atau gimana, ini bisa dibongkar. Cuman copot tanaman kadaka yang tadi ada di sini. Jadi itu ada tanaman memang sengaja untuk nutup area sana. Ini lubang nih. Ini tanamannya nih. Jadi sengaja nih tanaman yang ada di sini tuh memang yang bisa dibongkar pasang bro. Nah ini memang untuk nutup areal kanan gitu. Karena areal kanan itu memang dibuat untuk jalur maintenance. Nah ini mesin-mesin ini Mau ditukar mau kita tukar karena ini overpower, OP. Kalau apa? Tadi kemarin hero apa? Yang bajingan itu, Jul? Tiba-tiba meledak-ledak. Yuzong. Export. Masa gua lagi diem tiba-tiba datang meledak mati aja. Itu OP ya. Nah, ya ini mesinnya ini terlalu OP, overpower. Jadi kita ganti, kita reduce pakai yang liter per hour-nya lebih kecil. Jadi ini sebenarnya karena ini sih, karena memang tipikal mesin yang kita pakai ini so far so good, high dom. Jadi tenaganya juga real. Kalau misalkan kita pakai 5.000, dia benar-benar 5.000 sejauh ini ya. Terus pakai 8.000 udah 8.000, dan ini kayaknya kekencengan, jadi kita bakal reduce. Pakai merek yang sama tapi pakai merek. Nah, udah beres semua, pasang selang hitam, udah beres. Tadi kita udah trimming daun-daun yang kering, mati dan lain-lain. Ubah beberapa tanaman penempatannya, terus tadi udah nutup satu jalur waterfall jadi ke satu jalur doang. Nanti kita besok bakal tes lagi karena ini pakai coran, jadi dia harus nunggu kering dulu. Lalu kita juga nambah drop air baru di sini. Ini permintaan khusus dari owner. Jadi owner pengen ada aliran di sini. Jadi kecil, aliran kecil nih yang mengalir di pohon besar ini. Gitu. Nah, sekarang bagian yang paling menyenangkan yaitu memasukkan ikan. Seperti biasa. Proses aklimatisasi dulu. Gitu. Jadi ini penghuni pertama, fauna pertama di luar hama-hama yang ada ya, karena ada juga keong hama pasti. Nah jadi ini belum masuk ke ikan utamanya karena masih agak-agak pilih-pilih lah, maksudnya apa yang cocok di sini. Yang penting sementara kita bakal masukin dulu jenis cardinal tetra dan red nose supaya ada kehidupan di bawah sini. Dan udah siap karena ini udah lewat dari proses pembersihan. Kita udah ganti air berkali-kali. Ini juga tadi kita udah ganti lagi airnya. Bening bro, seperti nampak tak ada kaca ini. Tak ada kaca. Nah, jadi bersih, area clean. Nah jadi ini salah satu hal yang plusnya juga di setup kali ini, karena areal ke belakang itu bener-bener full block ya. Jadi ikan itu hanya bisa eksis di depan. Jadi
ikan itu nggak bisa untuk bermain-main ke belakang karena kita udah full block jalur untuk ke belakang. Apalagi kalau ikan gede, ikan kecil aja bakal susah gitu. Nah, jadi kita sambil nunggu proses aklimatisasi, sebaiknya kalian melihat-lihat dulu apa yang kami lihat keindahan di sini. Monggo silahkan. Oke, saatnya rilis the tetra. Nah, ini saat-saat yang paling menyenangkan bro, melihat fauna pertama kali eksis di Paludarium ini. Jadi ini 100 ekor ikan cardinal dan juga 100 ekor jenis red nose. Mantap banget nih, udah ada kehidupan yang berenang-renang di bawah. Nah, sekarang step selanjutnya kita masih memantau tanaman yang ada di sini, tumbuhnya, progresnya. Apakah nanti ada perbedaan antara situasi sekarang dan ketika kondisi AC sudah menyala? Jadi kita masih terus pantau. Kalau kalian semua punya ide dan saran, apakah harus bagaimana, kasih tambahan tanaman kah? Atau apakah kalian juga bisa komentar ya. Berikan kritik dan saran yang baik karena apa yang kami bikin di sini itu masih belum sempurna gitu. Jadi masih perlu banyak perbaikan dan saran. Jadi kita belajar bersama-sama. Jadi nanti kita juga bakal terus pantau Palut ini, kita bakal update apakah ada hal yang baik atau ada hal yang kurang baik di sini, kita nanti bakal kasih tahu, kita bakal informasikan. Karena harapan kita itu kita juga memberikan edukasi ya. Bukan hanya sekedar pamer gitu maksudnya apa yang bisa kita buat. Jadi kita memberikan edukasi, berharap kalau memang ilmunya ini berguna bagi kalian, kita juga senang gitu. Jadi jangan ragu untuk memberikan kritik, masukan, saran. Selama itu positif bagi kita akan dengarkan gitu. Nah, satu yang paling kita pahami di sini bahwa suhunya itu benar-benar agak kurang ideal untuk beberapa jenis tanaman. Salah satunya jenis mos-mos yang kering, karena panasnya bake banget sih. Gua nggak tahu tanaman perasaannya kayak gimana, tapi untuk orang yang ngurus di sini aja panas banget karena mungkin faktor dari ini tipikalnya nyudut gitu ya, nggak ada angin masuk sama sekali, jadi lembab banget di sini tapi panas gitu. Makanya beberapa jenis tanaman agak kurang bagus. Mos sih, lebih ke mosnya. Yang kita pasang kan ada 3 atau 4 jenis. Nah, jadi jenis-jenis yang kering ini agak bermasalah gitu. Harapan gue sih kedepannya bisa lebih oke, dan gue yakin kalau misalkan tanaman-tanaman ini dikasih hawa yang dingin, ya bukan nggak usah dingin lah, minimal adem gitu kayak rumah pada umumnya sih harusnya bisa oke. Harapan kita kayak gitu. Cuma kita lihat lagi beberapa hari ke depan apakah memang prosesnya dia sanggup beradaptasi atau memang nanti kita harus pikirkan cara yang lain gitu. Jadi ada beberapa areal yang kurang seger ya kayak begini nih. Jadi
kita harus pikirkan nanti solusinya. Cuma prediksi kita sih dari hawa ya, karena beberapa jenis tanaman yang memang perlu cuaca adem agak kurang seger di sini. Salah satunya ini fan air. Fan air ini agak kurang. Kalau fan darat sih masih oke dia. Kalau fan air ini ya you know lah, memang habitatnya juga kan awal mulanya semua di gunung gitu. Dan di aquascape pun dia nggak kuat kalau misalkan disimpan di air di atas 30 derajat, pasti warna coklat daunnya gitu. Di sini juga agak kurang seger, cuma dia so far sih masih oke gitu. Kayak begini. Ya ada beberapa yang kena damage seperti ini nih, coklat, termasuk juga beberapa yang masih hijau bagus gitu. Jadi kita harus perhatiin semua tanamannya. Jangan ada yang kelewat satupun, jangan ada yang kita toleransi gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa hidup di sini, kita bakal segera ganti, kita bakal segera cari solusinya bagaimana supaya semuanya tuh tumbuh dengan baik di sini. Cuma 95% yang ada di sini, oke, itu penilaian awal kita selama 5 hari ke depan. 5 hari pertama, sorry. 5 hari pertama tuh masih oke gitu, terutama selagi nelanya keren banget. Nah ini kondisi spray yang sudah dibenerin tadi nih, keren. Jadi merata semua sampai ke depan. Gitu. Sip. Mantap, Bro. Kekerasakan dia berhenti. Enggak udah, jangan pedulikan anything. Ininya tuh diliatin tuh mantasnya. Singkat mudah. Poni. Dah, ketemu lagi sama Aing. Oke. Tadi kan apa, Din? Owner kan minta ganti selang nojol katanya warna biar nggak ke warna biru, udah ada hitemin. Terus apa? Dikurangi jumlahnya. Awalnya 20 jadi 14. Jadi berapa? Dikurangi berapa? 6 ya. Jadi 14, Bro. Kenapa, Jul? Karena biar lebih kenceng kali ya. Semprotnya lebih maksimal gitu. Terus beberapa apa? Kita nambah tanaman lagi. Sama ini apa? Orchid, sini bro. Tadi anjing. Nah, mana tadi? Mana Din tadi? Nah, ini nambah itu ngono. Letakkan cewek sendiri tuh gimana, Jul? Baiknya, Jul? Yang penting mah lembab sih. Bang, emang. Yang penting mah kalau orchid mah ini, Din. Apa? Lembab, nggak terlalu basah. Terus apa ya, teduh lah, tempat teduh dia suka. Tapi yang hijau, kalau yang merah mah direct lebih keren. Merah nanti kita pasang merah. Ini kenapa muncul kayak toge-toge gitu, Jul? Mas Jul. Iya, itu toge nggak kesut nggak? Gini nih, kenapa nih? Kesut nggak? Nah, Kalau yang bagian ngeganggu kita cabutin kan tadi. Yang kalau ini tuh namanya kampret spin. Pakan burung kayaknya di pagnumnya itu. Kecampuran pakan burung. karena kita semua sudah lapar, mari kita sudahi episode kali ini. Mudah-mudahan sih ada acara aqua ya, jadi bisa ketemu aja ya. Ya. Oke, ya berharap inilah istilahnya situasi kedepannya lebih kondusif. Ada solusi kalau misalkan diperbolehkan kumpul-kumpul. Sebenarnya kita pengen banget bikin acara, apakah itu semacam seminar atau gathering atau mungkin Lebih ke gathering sih. Ya, jadi sebenarnya Gathering. kita sharing, memang pengen share, udah kayak gitu istilahnya bertemulah sama kalian semua yang memang memerlukan informasi lebih, edukasi lebih dari kita. Sebenarnya kita pengen banget ya, kita doakan bersama-sama kondisi kedepannya dibukakan jalannya lah istilahnya, apakah nanti tiba-tiba obat COVID ditemukan dan lain-lain pokoknya. Udah gitu. Karena Jul udah lapar, sampai di sini aja. Lapar mulu emang dia. Tonton terus video selanjutnya. Salam The Aquatic Freak. Mantap, bro. Kopinya nanti dijual sama Jack Chris. Dijual. Mantap.